Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi bertema Nilai dan Norma Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Konstitusionalitas Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Kami dari kelompok 3, pembicara pertama atas nama Sri Wulandari dengan NIM 2002110809. Pembicara kedua atas nama Andri dengan NIM 2002110707. Dan pembicara ketiga atas nama Alda Zahradila dengan NIM 2002110740. Pembicara keempat atas nama Rehan Maulana dengan NIM 2002112211. Nah, mari kita mulai pembahasan materinya. Nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu nilai, norma, dan konstitusi. Nah, nilai adalah kebanyakan keyakinan serta kepercayaan yang menjadi rujukan seseorang untuk melakukan tindakan sosial kepada orang lain, dengan kegunaan sangat penting untuk kemudian diterapkan dalam berbagai contoh kelompok sosial yang dilakukan dalam keseharian. Nah, norma sendiri adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Konstitusi sendiri adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hak-hak dan umat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara suatu negara. Mari kita masuk poin pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Konsep konstitusi adalah konstitusi sebagai hukum dasar dan tertulis yang berlaku dalam suatu negara menjadi dasar pendirian negara tersebut, serta dipergunakan lebih lanjut sebagai dasar pembentukan dari undang-undang maupun hukum dan peraturan lain yang berlaku di wilayah negara tersebut dan sifatnya mengikat warga. Sedangkan urgensi menurut KBBI adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Nah, maka dari itu, urgensi konstitusi adalah keharusan yang harus dibuat dan dijalankan sebagai ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Poin yang kedua yaitu fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Berikut ini adalah beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Dan yang ketiga ialah memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang keempat, dijadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang kelima yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi sebuah negara diperlukan karena konstitusi dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Selain itu, konstitusi ini ialah sebuah dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara. Analoginya adalah apabila negara tidak memiliki konstitusi, maka seperti sebuah rumah tanpa fondasi. Hal ini akan mengakibatkan susahnya sebuah pemerintahan dalam menjalankan agenda kesehariannya, karena peraturan apa yang penting dan tidak, apa yang diperbolehkan dan tidak, dan apa yang dicita-citakan dan tidak, akan tidak tertuang dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan.
dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam sebuah negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur dan tidak akan berkembang. Pembahasan selanjutnya ialah menggali sumber historis dan politik serta sosiologis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada sumber historis. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis, bagaikan serigala, yaitu di sini timbul istilah man is a wolf to his fellow man, yang artinya kuat mengalahkan yang lemah. Kemudian timbul pandangan belum omnium contra omnes, yaitu perang semua lawan semua, di mana hidup di dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Ada sumber sosiologis, yaitu perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selain itu, nantinya akan timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Selain sumber historis dan sumber sosiologis, ada sumber politik, yang mana argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplementasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau kumpulan atau orang terpenting yang menonjol di antara orang-orang yang derajatnya sama. Nah, tadi kita sudah membahas sumber historis, mengenai sumber sosiologis dan sumber politik. Selanjutnya ada hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama ada organisasi negara, yaitu misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Yang kedua, ada hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, ada prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat yaitu memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Dan yang terakhir adalah memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam undang-undang sehingga mewarnai seluruh naskah undang-undang tersebut. Nah, dari penjelasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang mana konstitusi dalam arti sempit ialah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan
bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam suatu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah 100 himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis. Dalam undang-undang, keputusan pengadilan dan perjanjian, konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku secara hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Undang-undang ini ialah mengatur bagaimana kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Mana dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ialah masa kemerdekaan, yang mana masa berlakunya 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia proklamasi. Kemudian ada Konstitusi RIS 1949, yaitu masa berlakunya ialah 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu masa berlakunya ialah 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam artian hal ini masa Orde Lama, yang mana 5 Juli 1959 masa berlakunya sampai dengan 1965. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu masa Orde Baru, yang mana masa berlakunya ialah 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: pertama, mengamandemenkan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi.
Dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, tuntutan reformasi, antara lain Amandemen UUD 1945, penghapusan doktrin dual fungsi ABRI, penegakan hukum, HAM dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Kedua, sebelum perubahan. Pertama, pembukaan, kedua, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Terakhir, penjelasan. Ketiga, latar belakang perubahan. Kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Pertama, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Kedua, pasal-pasal yang berlaku luas sehingga menimbulkan multitafsir. Ketiga, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang Dasar. Keempat, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Keempat, tujuan perubahan. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, ekstensi negara dan demokrasi, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Kelima, dasar yuridis. Pertama, pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, TAP MPR nomor 9 MPR 1999. Keempat, TAP MPR nomor 9 MPR tahun 2000. Dan yang terakhir, TAP MPR nomor 11 MPR tahun 2001. 6. Kesepakatan dasar. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem presidensil, penjelasan Undang-Undang 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, dan yang terakhir perubahan dilakukan dengan cara adendum. Ketujuh, sidang MPR. Pertama, sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 17 sampai 18 Agustus. Ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November. Dan yang terakhir, sidang tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus. Dan yang terakhir adalah hasil perubahan, pembukaan dan pasal-pasal 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk sebuah negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Baik, selanjutnya yang F. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia.
Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi materi muatan tentang organisasi negara. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar kadangkala berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat, dan azas-azas ideologi negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Pada awal era informasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Selanjutnya dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Kekuasaan yang besar pada Presiden. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dan tuntutan reformasi. Selanjutnya, awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan undang-undang dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilakukan dalam 4 tahapan, yakni sidang MPR umum 1999, yang kedua sidang tahunan MPR tahun 2000, sidang MPR tahunan 2001, dan sidang tahunan MPR 2002. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusional undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusional suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.